Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwirya Mitra Rahmadi, NIM 21185, kelas BDP 1E. Di sini saya akan menjelaskan tugas kesuburan tanah, fungsi dan gejala defisiensi hara makro dan makro kelapa sawit. 1. Fungsi hara makro tanaman kelapa sawit. Fungsi hara makro bagi tanaman kelapa sawit adalah berfungsi dalam proses fotosintesa, pengangkutan hasil asimilasi, enzim dan mineral termasuk air. Unsur nitrogen dan fosfor merupakan dua unsur hara makro utama yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nitrogen pada tanaman berfungsi untuk pembentukan protein, sintesis klorofil dan proses metabolisme. Tanaman sawit sama dengan tanaman lainnya, setidaknya memerlukan 12 unsur hara baik makro maupun mikro yang masing-masing berperan penting pada pertumbuhan tanaman. Di antaranya N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Jn, B, Cu, dan Mo sebagai salah satu unsur hara makro sekunder. 2. Definisi gejala makro kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang tergolong dalam famili Palmea dan berasal dari Afrika Barat. Meskipun demikian, dapat tumbuh di luar daerah asalnya termasuk Indonesia. Tanaman dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi ini merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati. Di samping itu, salah satu hambatan utama dalam pembudidayaan kelapa sawit yaitu kekurangan atau defisiensi unsur hara tanaman. Melihat kondisi ini, penulis membuat suatu aplikasi sistem pakar mengidentifikasi gejala defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit dengan metode forward chaining yang bisa digunakan sebagai pengganti pakar yang sebenarnya. Hasil penelitian ini berupa program aplikasi sistem pakar yang mampu mengidentifikasi gejala defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Mikro kelapa sawit. 1. Fungsi hara mikro tanaman kelapa sawit. Unsur hara mikro yang biasa dibutuhkan tanaman kelapa sawit adalah Mn, Cu, Jn, dan B. Nutrisi yang berada di dalam tanah diserap tanaman melalui akar agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. 3. Jenis zat hara mikro yang penting untuk sawit. Meskipun bukan merupakan kebutuhan utama bagi tanaman, keberadaan zat hara mikro tetap berpengaruh pada pertumbuhan. Zat hara ini memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, termasuk bagi kelapa sawit. Walaupun begitu, zat hara mikro bagi kelapa sawit tetap harus dipenuhi agar tidak mengganggu produktivitasnya. Setidaknya ada 3 jenis zat hara mikro yang harus dalam keadaan cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Ketiga unsur tersebut adalah boron, tembaga, dan seng. Setiap zat memiliki peranan yang berbeda dalam mendukung perkembangan tanaman yang memiliki nama ilmiah Elaeis olivera ini. 1. Seng. Unsur hara mikro ini dibutuhkan untuk proses metabolisme pada tanaman kelapa sawit. Seng biasanya mengaktifkan enzim-enzim yang berhubungan erat dengan metabolisme, termasuk mengolah sawit, fotosintesis menjadi energi yang disimpan pada buah sawit. Seng memang hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun kegunaannya sangat mendorong perkembangan tumbuhan terutama untuk pemanjangan sel dan ruas batang tanaman sawit. Selain itu, seng juga turut membantu pembentukan hormon auksin sehingga keseimbangan fisiologis tumbuhan tetap terjaga. 2. Tembaga. Zat hara kedua yang tak kalah penting adalah tembaga. Zat ini berguna dalam pembentukan klorofil pada tanaman. Nantinya, klorofil sangat diperlukan pada proses fotosintesis. Tembaga juga membantu penyusunan lignin dan beragam sistem enzimatik yang menyokong pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Tak hanya itu, unsur mikro ini membantu proses fiksasi nitrogen. Oleh karena itu, nitrogen yang semula tidak bisa dimanfaatkan menjadi bisa digunakan oleh tumbuhan. 3. Boron. Terakhir, zat hara mikro kelapa sawit yang dibutuhkan adalah boron. Zat ini berfungsi meningkatkan produktivitas tanaman. Peran boron adalah membantu tumbuhan mengalami proses pembuangan dan perkecambahan. Boron bisa membantu peningkatan tinggi tanaman. Zat ini juga bisa menambah panjang petiole. Boron juga membantu peningkatan bobot tandan buah segar. Zat hara pada lahan yang ditanam kelapa sawit sering kali diserap
dalam jumlah besar oleh kelapa sawit. Unsur hara tersebut tentu saja hanya semakin menipis seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, pemberian unsur hara secara periodik harus dilakukan. Jika tidak, salah satu dampaknya adalah kelapa sawit menjadi keriting. Tak hanya itu, pada buah kelapa sawit juga akan dijumpai tanda kekurangan zat hara mikro berupa bercak putih. 2. Definisi gejala mikro kelapa sawit. Definisi nitrogen atau N. 1. Pucuk daun berubah warna menjadi hijau muda atau menguning, berawal dari daun yang lebih tua. 2. Pada kasus yang lebih serius, pucuk daun menggulung dan mati, berawal dari ujung dan tepi pucuk daun. 3. Juga pada kasus lain yang lebih serius, tulang dan pelepah daun berubah warna menjadi kuning terang atau oranye. Untuk penjelasan atas istilah-istilah ini, menguningnya daun ini sering terjadi pada saat sawit ditanam di area yang rendah atau rawa-rawa yang kebanjiran selama masa curah hujan tinggi di tahun tersebut. 4. Gulma yang tumbuh di bawah sawit terkadang juga berwarna hijau terang atau kuning. Definisi potasium atau K. 1. Munculnya bercak kuning dan oranye dengan bentuk yang tidak menentu pada pucuk daun, bermula pada pelepah yang lebih tua. Jika pucuk daun ditempatkan di bawah sinar matahari, maka sinarnya akan menembus bercak tersebut. 2. Kemudian bercak berubah warna menjadi oranye dan melebat hingga bercak ini menyatu bersama bercak lainnya. 3. Pada kasus yang lain serius, defisiensi K menunjukkan kondisi menguning sepenuhnya pada pelepah yang lebih tua, atau khususnya pada tanah asam atau tanah gambut, memberikan tampilan mahkota sawit menjadi seluruhnya berwarna kuning. 4. Garis putih. Garis lurus putih pada kedua sisi tulang daun pada pucuk daun sawit. Terkadang hal itu adalah tanda dari kandungan N yang berlebihan dan kurangnya unsur